Batu yang sudah dipahat menjadi lingkaran layaknya bentuk cobek, kemudian dilubangi dengan mesin khusus untuk dibuat cekungan. Teknik pelubangan ini biasa disebut dengan istilah dibubut. Berbeda dengan lumpang yang memiliki fungsi hampir sama. Cekungan atau lubang cobek cenderung lebih dangkal. Cobek sendiri sebenarnya merupakan sebutan untuk mangkuk alas tumbukan batu yang berfungsi sebagai alat untuk menumbuk atau menggiling bahan-bahan olahan makanan hingga teksturnya lumat. Peralatan dapur yang terbuat dari batu ini sudah digunakan oleh manusia dalam pengolahan bahan makanan sejak masa lampau. Bahkan berdasarkan penelitian para arkeolog, cobek merupakan salah satu alat pengolahan bahan makanan yang sudah digunakan sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Di rumah produksi yang sudah beroperasi sekitar 6 tahun ini, hampir setiap harinya memproduksi beragam peralatan dapur seperti lumpang. Cobek buatan rumah produksi yang sudah memiliki merek dagang Delia ini diproduksi dengan berbagai ukuran, mulai dari yang terkecil yaitu 12 cm hingga 30 cm. Meski kini teknologi sudah semakin canggih dan banyak peralatan dapur yang berfungsi sebagai pelumat tekstur bahan makanan seperti bumbu dapur, namun cobek tidak pernah kehilangan fungsi serta esensinya sebagai alat penggiling atau pelumat tekstur bahan makanan hingga didapat tekstur yang lembut. Mbak, ini cobek batunya, Mbak. Oh iya, ini dulu bulutnya ntar dicuci sekalian dibakar ya? Oh ya, Mbak. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, cobek atau ulekan atau juga sering disebut dengan muntu oleh sebagian orang ini merupakan peralatan dapur yang paling mantap serta paling fungsional dalam pembuatan sambal. Dari beragam jenis olahan sambal yang ada di Indonesia, salah satu sajian resep olahan sambal yang cukup dikenal serta banyak digemari oleh masyarakat Jawa adalah sambal pecak. Kali ini, aku akan bersama Mbak Ceta akan membuat salah satu resep olahan sambal pecak yang cukup khas di wilayah seputaran Jogja dan Gunung Kidul, yaitu sambal pecak belut. Selain karena kelezatan akan sensasi cita rasa dagingnya, belut sengaja dipilih sebagai salah satu bahan dasar olahan sambal ini karena kandungan proteinnya yang tinggi, sehingga menambah nilai gizi pada olahan makanan yang masuk dalam kategori pendamping nasi dengan cita rasanya yang pedas ini. Untuk dijadikan sambal, belut yang sudah dicuci bersih kemudian ditusuk seperti dijadikan sate. Sementara aku menyiapkan belut sebagai campuran sambalnya, Mbak Ceta pun membantuku mengolah sambal. Hampir setiap sajian masakan di Indonesia memang tidak pernah bisa lepas dengan sambal. Tercatat ada sekitar 100 jenis olahan sambal yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah sambal pecak ini. Sambal sendiri sebenarnya adalah semacam saus yang bahan utamanya adalah cabai yang dihaluskan atau dilumatkan agar sensasi pedasnya muncul. Selain cabai, biasanya sambal juga ditambahkan bahan lain seperti bawang putih atau jenis rempah lainnya. Di beberapa wilayah juga terkadang menambahkan bahan-bahan lain seperti ikan, udang, terasi, bahkan buah-buahan untuk menambah cita rasa pada sambal. Sambal pecak sebenarnya merupakan jenis sambal yang menggunakan campuran bahan seperti ikan, tempe, tahu, terong, bahkan belut dalam adonannya. Sebelum bahan tambahan lainnya dicampurkan dalam adonan sambal, biasanya bahan tambahan diolah atau dimatangkan dengan cara digoreng maupun dibakar terlebih dahulu agar sensasi cita rasa lebih nikmat. Untuk sambal pecak yang aku buat kali ini, belut aku matangkan dengan cara dibakar atau dipanggang. Proses pengolahan bahan makanan dengan teknik ini dikenal akan memberikan cita rasa dan aroma yang khas pada daging belut. Selain itu, dengan teknik ini, daging belut akan lebih awet dan tahan lama untuk disimpan karena kandungan senyawa fenol dan formaldehida pada asap yang bersifat membunuh bakteri.
Meski sebagai menu pelengkap dan seringkali disajikan bersama sayur lalap, namun sambal seolah selalu menjadi bagian dari hidangan utama yang tersaji di setiap meja makan. Salah satunya sambal pecak ini. Belut atau bahan tambahan lainnya seperti tempe, tahu, atau ikan yang biasanya disajikan sebagai lauk utama dilumatkan atau dipecak bersama sambal dan langsung disajikan di atas cobek. Selain itu, penggunaan belut sebagai salah satu bahan dasar olahan sambal ini semakin menambah nilai gizi maupun nutrisi. Belut kaya akan kalori serta zat yang cukup baik bila dikonsumsi oleh tubuh, seperti protein, zat besi, fosfor, vitamin A dan B, lemak, dan juga zat leusin serta arginin, di mana kedua zat ini bermanfaat untuk membantu dalam membentuk dan peremajaan sel tubuh serta menghambat dalam pertumbuhan sel-sel kanker.